Halo kalian, jumpa lagi dengan kakak ya dalam acara pembahasan soal-soal fisika yang menarik. Oke, apa definisi menarik menurut kakak? Menurut kakak adalah menarik itu adalah soal itu menantang dan soal itu tidak biasa. Oke, adik-adikku, kakak ucapkan sehat selalu buat kamu ya, dan tetap semangat dan dijaga terus semangatnya. Oke, kita mulai membahas ya. Membahas soal tentang optik. Apa sih optik? Gampang aja deh. Tentang optik itu bicara tentang lensa dan cahaya. Ya. Oke, kita lihat soalnya dan kakak baca soalnya ya. Oke. Salah satu permukaan lensa tipis biconvex, B itu 2, convex itu cembung. Jadi dua cembung seperti ini. Cembung biconvex ya. Indeks biasnya 1,5. Jadi indeks bias lensanya 1,5. Oke, diketahui ya. Kemudian berada di udara dan permukaan air. Jadi berada di udara dan permukaan air. Jadi kalau gambar gini. Ya, ini dia. Berada di udara dengan indeks bias udara sama dengan 1. Berada di air dengan indeks bias Na sama dengan 4/3. Oke. Jangan di sini kita tulisnya ya. Oke. Kita hapus dulu deh. Nah, yang di sini kita hapus. Ya. Di sini. Indeks bias airnya adalah 4/3. Oke, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah jadi lensanya berada dalam dua keadaan, di air dan di bawah, ya, di air dan di udara. Oke. Nah, masing-masing kita tahu ya indeks bias air dan udara ini, ya, udara, air. Nah, katanya ketika di udara, ya, lensa itu berkekuatan lensa PU namanya 10 dioptri. Oke. Pertanyaannya adalah maka kekuatan lensa dalam kondisi tersebut. Maka kekuatan lensa dalam kondisi di mana lensa berada di udara dan di air. Berarti kalau begitu sama saja pertanyaannya mengatakan berapa kekuatan lensa gabungan. Oke, jadi ditanya adalah berapa kekuatan lensa gabungan. Oke. Nah, baik, kalau begitu kita pastikan dulu rumus yang dipakai itu apa. Oke ya, kita lihat. Jadi P gabungan adalah P di udara, karena memang lensa berada di udara, ditambah kekuatan lensa ketika berada di air, kita sebut PA. Nah, inilah rumusan dasarnya. Ya, jadi untuk mencari berapa kekuatan lensa dalam kondisi tersebut atau kekuatan lensa gabungan, kita butuh rumus ini. Nah, ya, apa yang nggak ada? PA kita cari. Yang ada apa? Yang ada PU kita tulis nanti di sini. Jadi kalau begitu ini kita tulis dulu 10 dioptri. Selanjutnya tinggal kita cari PA, ya, cari PA. Oke. Baik, kita cari PA ya. Kita geser dulu. Nah, karena whiteboardnya nggak muat, kita geser supaya muat. Oke. Kita lihat dulu apakah cukup. Kita lihat, kita geser dulu. Maklum deh ya, kakak harus menggeser-geser sendiri, menghapus sendiri, dan apalagi sendiri ya. Oke. Tapi kita lihat di sini. Tapi apa kak? Tapi ada deh. Mau tahu aja. Oke, yuk kita lihat. Berarti tugas kita berikutnya adalah mencari PA, kekuatan lensa ketika di air. Rumusnya adalah 100 per fokus di air. Oke, itu ya.
kita gunakan ini. Ya, yuk. Bagaimana kita mencari PA? Maka kita harus mencari FA-nya dulu. Mencari FA. Fokus di medium air. Ya, fokus di medium air berapa? Kita pakai ini deh rumus lensa tipis ya. Fokus di medium, indeks bias medium, fokus di medium sama dengan indeks bias lensa dikurang indeks bias medium dikali jari-jari kelengkungan 1 ditambah jari-jari kelengkungan 2. Nah, ini rumus yang kita pakai ya untuk mencari fokus di air. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita memasukkan data-datanya ya. Oke, ini berarti kita masukkan indeks bias medium air 4/3. Ini berarti fokus di air ya Pak. Ini kita selesaikan. Indeks bias lensanya kita masukin 1,5, kita bikin 3/2 dikurang indeks bias airnya 4/3. Oke, nah ini adalah jari-jari permukaan 1 ketika di air ditambah jari-jari permukaan 2 ketika di air. Nah, gitu ya. Oke, ini dia. Kalau kita gambarkan ini dia ya, jari-jari permukaan 1 ketika di air, ini adalah jari-jari permukaan 2 ketika di air. Oke, nah, bisakah kita mencari FA dalam kondisi seperti ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena R1A-nya dan R2A-nya nggak diketahui. Kalau gitu bagaimana nih kerjanya? Biasanya kalau banyak hal yang nggak diketahui, ya kita mengerjakannya pakai perbandingan. Lalu kita bandingkan dengan yang mana? Kita bandingkan dengan yang di udara. Oke, jadi kita masukin ya. Indeks bias di udara per fokus di udara. Nah, kita bandingkan. Sama dengan indeks bias lensa 3/2 dikurang indeks bias udara 1. Nah, ini kita selesaikan ya. Yang dikurung ini apa? Ini sama dengan jari-jari kelengkungan 1 ketika di udara ditambah jari-jari kelengkungan 2 ketika di udara. Yang mana tuh? Oke, kita lihat. Yang mana tuh? Ini dia. Ya, ini adalah jari-jari 1 ketika di udara, sementara yang ini adalah jari-jari 2 ketika di udara. Ya, oke. Nah, dari gambar terlihat kalau ini R1A sama dengan R2U. Dari gambar terlihat kalau kalau R1A ini R1A sama dengan R2U nih ya, R1A sama dengan R2U. Juga R2A sama dengan R1U. R2A sama dengan R1. Sehingga kalau kita masukin angka-angkanya ya, ini bisa dibagi, ini bisa kita hilangkan. Coba. Nah, dari sini kita dapatkan angka. Ya, matematik bilang ini 4/3 FA dibagi 1/FU. Dibagi 1/FU, nanti FU-nya naik, gitu ya. Oke. Sama dengan kita selesaikan ini ya, 1/6. Ini kita selesaikan setengah. Oke ya. Kita selesaikan. Nah, ini matematik bilang ini berapa nih? 4 kali FU, FU-nya 10. Duh, dari mana FU? FU itu kita cari dari sini deh. Kalau FU itu adalah rumusannya adalah 100 dibagi PU. Oke ya. Fokus di udara adalah 100 dibagi PU. 100 dibagi PU. Nah, PU-nya kita masukin deh. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10 cm. Kita masukkanlah ke sini 10 cm ya. Sehingga apa? Kita geser dulu guys ya. Kita geser lagi, takutnya nggak muat. Oke. Sudah paskah? Oke, sudah Pak. Yang ini kita selesaikan. Jadi ini 10 kali 4 40 per 3 FA
sama dengan ini 1/6 dibagi setengah sama dengan 1/3. Oke, dengan demikian ini bisa kita jelaskan. Habis kita dapatkan LFA sama dengan 40 cm. Nah, dari sini ya kita dapatkan PA, kekuatan lensa di air, ya. Kita bagi 100 dibagi FA, ya. Kita dapatkan ini 100 dibagi 40 adalah 2,5 dioptri. Itu deh ya. Sehingga berapa kekuatan lensa gabungannya atau kekuatan lensa pada sisi tersebut kita masukin aja. P gabungannya sama dengan P di udara ditambah P di air. Kita masukin 10 ditambah 2,5 sama dengan 12,5. Kita dekati supaya di jawabannya yaitu 13 dioptri. Oke, 13D atau 13 dioptri. Baik adik-adikku semuanya, segitu dulu hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.